Bismillahirrahmanirrahim. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas definisi ilmu falak secara bahasa dan istilah, kemudian membahas penggunaan istilah ilmu falak di peradaban Islam yang ternyata lebih dikenal dengan istilah ilmu hay'ah ketimbang ilmu falak. Juga kemarin sudah dibahas definisi ilmu falak menurut ulama abad pertengahan dan zaman modern, yang bisa disimpulkan bahwa ilmu falak atau ilmu hay'ah sama dengan ilmu astronomi yang objek kajiannya jauh lebih luas, hanya sekedar mempelajari posisi geometris benda langit untuk tujuan praktis seperti penentuan waktu. Tapi lebih dari itu, objek kajian ilmu falak atau ilmu hay'ah ini adalah mengkaji segala sesuatu yang berkaitan dengan alam semesta, baik dari segi asal-usul, gerak, fisik, atau lain-lainnya, dengan menggunakan hukum-hukum matematika, fisika, bahkan biologi. Nah, dengan demikian, untuk membedakan antara ilmu falak dalam arti astronomi dengan ilmu falak yang hanya khusus mengkaji gerak matahari dan bulan untuk menentukan waktu-waktu ibadah, maka ilmu falak yang hanya khusus mengkaji gerak matahari dan bulan untuk menentukan waktu-waktu ibadah ini diistilahkan dengan ilmu falak syar'i. Lalu ilmu falak syar'i ini juga sering dikenal dengan istilah ilmu hisab, karena para ahli hisab falak juga memanfaatkan teori-teori aritmatika atau hisab untuk kepentingan perhitungan hisab astronomis. Selanjutnya, kemarin juga sudah dibahas tentang sejarah ilmu falak syar'i yang ternyata sudah mulai digunakan pada abad ke-8 pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan semakin berkembang pada masa Bani Abbasiyah. Sehingga pada abad ke-9 Masehi tercatat bahwa para ilmuwan Islam sudah menyusun jadwal waktu sholat, menghitung visibilitas hilal atau imkanur ru'yat, juga sudah menghitung arah kiblat dengan kaidah-kaidah ilmu ukur trigonometri. Hari ini kita akan membahas tentang ruang lingkup ilmu falak. Nah, yang dimaksud ilmu falak di sini adalah ruang lingkup ilmu falak syar'i yang tadi sudah dijelaskan. Nah, ruang lingkup ilmu falak syar'i atau objek kajiannya itu hanya membahas 1 lintasan bulan, 2 lintasan matahari, dan 3 lintasan bumi. Atau dengan kata lain, nanti pembahasan ilmu falak syar'i ini hanya pada 4 materi saja. Yang pertama arah kiblat, 2 waktu sholat, 3 penentuan awal bulan dan akhir bulan, dan yang keempat penentuan gerhana, baik gerhana matahari ataupun bulan. Jadi tidak seperti ilmu falak secara umum yang sama dengan ilmu astronomi yang kajiannya sangat luas. Ilmu falak syar'i ini materinya hanya membahas tentang lintasan bulan, lintasan matahari, dan lintasan bumi yang nanti akan digunakan untuk perhitungan arah kiblat, waktu sholat, kemudian penentuan awal bulan dan akhir bulan, dan penentuan gerhana baik bulan ataupun gerhana matahari. Selanjutnya, dasar-dasar ilmu falak, silahkan dibaca saja. Di sini ada dasar-dasar ilmu falak menurut Al-Quran, juga Al-Hadis. Silakan dibaca saja karena terlalu panjang kalau saya baca kemudian saya terangkan satu persatu. Kemudian kita langsung saja ke manfaat ilmu falak. Manfaat ilmu falak itu antara lain yang pertama dapat menentukan arah kiblat suatu tempat di permukaan bumi dengan tepat. Kemudian dapat memastikan waktu sholat telah tiba. Yang ketiga dapat memastikan matahari sudah terbenam untuk berbuka puasa. Yang keempat dapat mengarahkan pandangan dengan tepat ke posisi hilal ketika melakukan ru'yatul hilal. Kelima dapat menghitung keterlihatan hilal. Dan yang keenam dapat mengetahui akan terjadinya peristiwa gerhana matahari dan gerhana bulan
berpuluh bahkan beratus tahun yang akan datang, yang hal ini berkaitan dengan pelaksanaan sholat gerhana. Jadi itu manfaat-manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita mempelajari ilmu falak. Selanjutnya, klasifikasi ilmu falak. Ditinjau dari dimensi perhitungan, ilmu falak atau ilmu hisab itu dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa klasifikasi. Nah, diantaranya misalkan menurut Al-Ustadz Ghazali, beliau mengklasifikasikan ilmu hisab ini ke dalam 3 klasifikasi. Yang pertama, hisab urfi atau hisab istilahi, kemudian hisab takribi, dan yang ketiga hisab hakiki. Sedangkan H. Nabhan Mas Putra membagi hisab ini ke dalam 2 kelompok besar. Yang pertama hisab urfi, yang kedua hisab hakiki. Nah, kemudian beliau membagi lagi hisab hakiki ke dalam 2 kategori, yaitu hisab hakiki takribi dan hisab hakiki tahqiqi. Nah, kemudian hampir serupa dengan H. Nabhan Mas Putra, Dr. Andes H. Asadur Rahman secara tersirat dan tersurat cenderung membagi hisab ke dalam 2 bagian, yaitu yang pertama hisab urfi dan yang kedua hisab hakiki. Namun beliau lebih jauh membagi hisab hakiki ke dalam 3 kategori, yaitu kategori yang pertama adalah hisab hakiki takribi, yang kedua hisab hakiki tahqiqi, dan yang ketiga adalah hisab kontemporer. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan hisab urfi, hisab takribi, dan hisab hakiki? Nah, hisab urfi ini secara bahasa, urf itu berarti kebiasaan atau kelaziman. Nah, secara istilah adalah sistem perhitungan kalender yang didasarkan pada rata-rata bulan mengelilingi bumi dan ditetapkan secara konvensional. Itu yang disebut dengan hisab urfi. Nah, kemudian yang kedua adalah hisab takribi. Secara bahasa, takrib berarti pendekatan atau aproksimasi. Nah, secara istilah adalah sistem hisab yang sudah menggunakan kaidah-kaidah astronomis dan matematis, namun menggunakan rumus-rumus yang sederhana sehingga hasilnya kurang teliti. Nah, kitab-kitab hisab takribi ini seperti Iqazunian, Sulamunairen, Fathur Manan, Al-Qawaid Falakiyah, Risalatul Qamarain, kemudian matahari dan bulan dengan hisab. Nah, selanjutnya hisab hakiki. Apa yang dimaksud dengan hisab hakiki? Nah, secara bahasa hakiki berarti realitas atau yang sebenarnya. Secara istilah adalah sistem hisab yang sudah menggunakan kaidah-kaidah astronomis dan matematis serta rumus-rumus yang terbaru dilengkapi dengan data-data astronomis terbaru juga, sehingga memiliki tingkat ketelitian yang standar. Nah, kita di hisab hakiki ini adalah misalkan hisab hakiki, Tazkiratul Ikhwan, Badiatul Misal, kemudian Menara Kudus, kemudian An-Nahiz Al-Hamidiyah. Nah, selanjutnya, apa yang disebut dengan hisab hakiki tahqiqi? Hisab hakiki tahqiqi adalah sistem hisab yang sudah memakai metode perhitungan berdasarkan teori-teori astronomi modern dan ilmu ukur segitiga bola, serta berdasarkan pengamatan baru. Nah, kita bisa hakiki tahqiqi diantaranya adalah Al-Falakiyah, kemudian Nurul Anwar, Al-Khulasatul Wafiyah. Nah, selanjutnya hisab hakiki tadqiqi. Nah, sistem hisab ini sudah memakai metode perhitungan berdasarkan teori-teori astronomi modern dan ilmu ukur segitiga bola, serta berdasarkan pengamatan baru, namun tingkat akurasinya lebih tinggi dari hakiki tahqiqi. Di antara kitabnya adalah misalkan Durrul Anik, kemudian Nizamul Qamarain. Dan yang selanjutnya hisab hakiki asri. Hisab hakiki asri ini adalah hisab yang berdasarkan astronomi modern, matematika kontemporer, dan menggunakan alat-alat elektronika modern atau software.
koreksi-koreksi posisi bulan dan matahari lebih kompleks dan lebih teliti. Nah, kitab-kitab hisab hakiki kontemporer misalkan ada Almanak Nautika, Ephemeris Hisab, Genius, Newcom, kemudian Astronomical Almanac, Mawakit, dan Hisab Astronomis Persis. Nah, itu yang dimaksud dengan hisab urfi, kemudian hisab takribi, kemudian hisab hakiki. Nah, hakikinya ada hakiki tahkiki, hakiki tadkiki, dan hakiki asri. Demikian yang dapat disampaikan untuk hari ini. Insya Allah untuk minggu depan kita akan sambung ke bab yang kedua tentang tata koordinat. Kita akan belajar pada minggu depan tata koordinat muka bumi, kemudian tata koordinat bola langit yang terdiri dari koordinat horizon, koordinat ekuator, dan koordinat ekliptika.